Kita jumpa lagi dalam ibadah anak Gereja Kristus Jawaban. Halo Ruth, apa kabar? Luar biasa. Karisa sudah siap ibadah? Udah dong Ruth pastinya. Tapi Kak Risa cari Kak Indah dulu ya Ruth. Oke Kak. Teman-teman semua, kita juga bersiap untuk mulai ibadah yuk. Oh iya, tadi sebelum mulai ibadah Kak Indah ngapain Kak? Kak Indah lagi latihan bulu tangkis karena Kak Indah mau ikut lomba, tapi susah banget. Oh gitu, ya udah Kak Indah sekarang jangan sedih dulu. Kita mau mulai ibadah anak. Kita sapa adik-adik di rumah dulu ya Kak. Halo adik-adik semuanya, kita jumpa lagi ya di ibadah anak hari ini. Kak Indah nggak mau sedih-sedih nih. Kak Indah mau semangat juga bareng adik-adik di rumah. Kak Indah mau memuji Tuhan. Adik-adik juga mau kan? Kak Risa juga udah gak sabar Kak Indah untuk memuji Tuhan. Ayo adik-adik, siap-siap kita memuji nama Tuhan. Ayo adik-adik, kita bangkit berdiri, kita puji nama Tuhan, kita menari untuk Tuhan. We pray.
terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indah-Mu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Adik-adik di rumah udah semangat banget memuji Tuhan, ya kan Kak? Bener banget. Nah, adik-adik, seperti lagu tadi, kita selalu bersyukur karena Tuhan itu selalu merancangkan yang baik dalam hidup kita, ya kan? Nah, sekarang sebelum kita dengar firman Tuhan, yuk kita siapkan hati yang terbaik untuk dengar firman Tuhan. Kita mulai tangan, tutup mata, kita berdoa ya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih-Mu. Hari ini kami boleh ibadah anak. Terima kasih Tuhan, kami serahkan jalannya ibadah ini ke dalam tangan-Mu, biar jadi kemuliaan bagi nama-Mu. Setiap firman yang kami boleh akan dengar, semuanya boleh menjadi rema dalam hati kami, tertanam dalam hati kami, membuahkan buah-buah yang baik untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, segala kuasa jahat apapun hendak mencuri benih firman-Mu di hati kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dihancurkan, diusirkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan akan urapi kami dan juga kakak yang akan menyampaikan firman, sehingga apa yang kami lakukan hari ini memuliakan nama-Mu. Segala puji bagi nama-Mu, Roh Kudus-Mu yang berkuasa atas kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, sekarang adik-adik di rumah duduk yang manis, kita mau dengar kelanjutan firman oleh Kak Enru.
Shalom semuanya. Kita kembali lagi bersama Kakak Endu Paul Ganteng. Firman Tuhan hari ini adalah Deborah dan Barak mengalahkan orang Kanaan. Pertama-tama, simak videonya. Orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Lalu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan Yabin, Raja Kanaan, yang memerintah di Hazor. Panglima tentaranya ialah Sisera, dan 20 tahun lamanya ia menindas orang Israel dengan keras. Lalu orang Israel berseru kepada Tuhan. Pada waktu itu, Deborah, seorang Nabiah, istri Lapidot, memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Ia biasa duduk di bawah pohon korma Deborah, antara Rama dan Betel, di pegunungan Efraim, dan orang Israel menghadap dia untuk berhakim kepadanya. Ia menyuruh memanggil Barak bin Abinoam dari Kades di daerah Naftali, lalu berkata kepadanya, "Bukankah Tuhan Allah Israel memerintahkan demikian? Majulah, bergeraklah menuju Gunung Tabor dengan membawa 10.000 orang Bani Naftali dan Bani Zebulun bersama-sama dengan engkau." Jawab Barak kepada Deborah, "Jika engkau turut maju, aku pun maju. Tetapi jika engkau tidak turut maju, aku pun tidak maju," kata Deborah. "Baik, aku turut." Barak mengerahkan suku Zebulon dan suku Naftali ke Kedes. Maka 10.000 orang maju mengikuti dia. Juga Deborah maju bersama-sama dengan dia. Setelah dikabarkan kepada Sisera, dikerahkannyalah segala keretanya, 900 kereta besi, dan seluruh rakyat yang bersama-sama dengan dia. "Bersiaplah, sebab inilah harinya Tuhan menyerahkan Sisera ke dalam tanganmu. Bukankah Tuhan telah maju di depan engkau?" Lalu turunlah Barak dari Gunung Tabor, dan Tuhan mengacaukan Sisera serta segala keretanya. Dan seluruh tentara Sisera tewas oleh mata pedang, tidak ada seorang pun yang tinggal hidup. Tetapi Sisera dengan berjalan kaki melarikan diri ke kemah Yael, istri Heber, orang Keni itu. "Singgahlah Tuanku, silakan masuk, jangan takut." Berdirilah di depan pintu kemah. Dan apabila ada orang datang dan bertanya kepadamu, "Ada orang di sini?" maka jawablah, "Tidak ada." Lalu singgahlah ia ke dalam kemah perempuan itu, dan perempuan itu menutupi dia dengan selimut, sebab ia telah tidur nyenyak karena lelahnya. Tetapi Yael mendekatinya diam-diam, lalu dilantaknyalah, maka matilah orang itu. Pada waktu itu muncullah Barak yang mengejar Sisera. Keluarlah Yael mendapatkan dia dan berkata kepadanya, "Mari, aku akan menunjukkan kepadamu orang yang kau cari itu." Demikianlah Allah pada hari itu menundukkan Yabin Raja Kanaan di depan orang Israel. Lalu amanlah negeri itu 40 tahun lamanya. Bagaimana videonya tadi? Bagus kan? Jadi sebenarnya nama Deborah ini juga mengingatkan kakak pada emaknya kakak yang juga bernama Deborah. Sekalipun kakak tidak mengenal beliau karena dia sudah meninggal pada saat kakak masih umur 1 tahun, masih cilik begini, namun dia orangnya sangat baik. Sekarang kembali ke cerita Alkitabnya. Kisah Deborah dan Barak ini ada di dalam kitab Hakim-Hakim di Perjanjian Lama. Ceritanya, berpuluh-puluh tahun sesudah Yosua meninggal, orang Israel itu kian lama
semakin lupa sama Tuhan. Hah? Tuhan tuh siapa? Ngapain kita nuti firman-Nya, kita nyembah Allah lain saja? Firman Tuhan apaan? Jadinya mulailah orang Israel itu menyembah Allah lain, Baal, Asyera, dan nama-nama dewa lainnya. Bahkan mereka juga hidup berdampingan dengan suku-suku Kanaan, orang-orang Kanaan yang di sekeliling mereka. Padahal Tuhan sudah jelas-jelas memerintahkan agar bangsa Israel jangan sampai membuat perjanjian dengan bangsa Kanaan. Dan semakin lama, orang-orang Kanaan itulah yang nantinya akan terus-menerus menyulitkan mereka. Karena semakin mereka menyembah Allah lain dan lupa pada Tuhan Allah mereka, orang-orang Kanaan yang hidup berdampingan dengan mereka itulah yang menjajah mereka, menindas mereka dengan hebat. Ditindas itu maksudnya kayak kita tuh kayak diperas, diambil uangnya, diambil harta bendanya, bahkan diperlakukan sewenang-wenang, kayak tidak dianggap manusia gitu loh, Dek. Serem kan? Jadi kayak diperlakukan dengan semena-mena sekali. Setiap kali bangsa Israel itu sudah beberapa tahun tertindas dengan hebatnya, bangsa Israel itu pasti mohon ampun. Ampuni kami Tuhan. Tuhan pasti akan berbelas kasihan pada mereka dan mengirimkan seorang pembebas yang disebut dengan hakim. Seperti judul kitabnya. Pada zamannya Deborah dan Barak ini, yang menindas bangsa Israel itu adalah Raja Yabin yang berkuasa di Hason. Jenderalnya Sisera itu mempunyai 900 kereta kuda. Adik-adik harus tahu, di zaman dahulu itu, terutama zamannya Israel seperti yang kakak ceritakan ini, yang paling ditakuti dalam peperangan adalah kereta berkuda. Dengan kekuatannya itu, mereka menindas bangsa Israel selama 20 tahun. Gimana rasanya adik-adik? Ditindas 20 tahun. Pasti gak enak sekali rasanya selama itu ditindas. Jadi seperti biasa bangsa Israel mulai nangis-nangis lagi. Ampuni kami Tuhan, bebaskan kami dari Yabin. Jadinya Tuhan kasih mereka pembebas, yaitu Hakim Deborah, seorang nabiah, dan Barak bin Ahinoam dari suku Naftali. Si Deborah bilang ke Barak, kumpulkan orang Naftali dan Sebulon terus perangi si Sisera itu. Tapi si Baraknya ini bilang gini, enggak kamu ikut sama aku, bahwa aku mau ikut. Jadi si Deborah bilang, baik aku akan ikut, ya udah. Tapi karena kamu kayak begini, nanti Tuhan tidak akan menyerahkan Sisera ke dalam tanganmu, melainkan Sisera akan dibunuh oleh orang lain. Dan di pertempuran di Gunung Tabor itu, Tuhan mengacau balokkan pasukannya Sisera habis-habisan. Bahkan Sisera dan seluruh prajuritnya itu sampai lari ketakutan begini, lari. Kereta kudanya hancur porak-poranda, mereka melarikan diri. Jadi orang Israel itu tugasnya mudah adik-adik. Mereka cuma perlu mengejar dan membunuh lawan-lawannya mereka. Dan pasti ada beberapa dari mereka tuh juga pengen kayak terlepas banget dari penindasan mereka, sehingga akhirnya mereka melampiaskannya kepada musuh mereka yang sudah menindas mereka selama ini. Jadi mereka juga mengejarnya penuh semangat. Habisi, jangan biarkan lagi. Jadi pasukan sisanya cuma dan hebatnya, seperti janjinya Tuhan, tidak ada satupun tentaranya Sisera yang tersisa pada hari itu. Tapi pada saat mereka cari-cari, mayatnya Sisera kok nggak ada. Di mana Siseranya ini? Ternyata Siseranya itu sudah berhasil melarikan diri ke kemah seseorang yang bernama Heber. Heber ini sebenarnya adalah seseorang dari suku Keni, salah satu suku di Israel. Namun dia sudah lama memisahkan diri dari suku Keni yang merupakan suku iparnya Nabi Musa. Dan Heber ini beserta keluarganya berteman baik dengan Raja Yabin, dan si Sisera tahu hal tersebut. Jadi pada saat dia masuk, dia dijumpai oleh istrinya Heber yang bernama Yael. Si Yael ini nolongin Sisera
Dia dikasih minum susu segan, bahkan dia dikasih tempat tidur dan selimut untuk tidur dengan nyenyak. Namun ternyata Yael inilah yang ditetapkan Tuhan untuk membunuh Sisera. Pada saat Sisera lagi tidur nyenyak sekali karena dia kan sudah sampai habis ngos-ngosan lari-lari dari orang Israel. Si Yael ini ngambil sebuah palu dan sepetok kemah. Dengan kedua barang itu dipukulnya lah Sisera di kepalanya, tiak. Dan Sisera pun mati dengan petok tersebut menancap di kepalanya. Gak lama kemudian si Barak datang. Tahu nggak di mana Sisera? Terus si Yael bilang, ini dia Sisera di sini. Dan dilihatnya lah mayat Sisera. Dan sejak saat itu kekuatan orang Israel semakin lama semakin kuat menghajar si Raja Yabin ini yang sudah kehilangan jenderalnya yang hebat. Dan akhirnya mereka memunahkan Raja Yabin dari muka bumi. Jadi gini adik-adik, bangsa Israel ini juga bangsa yang tergantengku. Setiap kali mereka menyembah Allah lain, mereka pasti ditindas. Satu, mereka mohon ampun Tuhan sampai nangis-nangis, terus dikasih para hakim. Setiap kali hakimnya meninggal, mereka pasti nyembah Allah lain lagi. Jadi adik-adik ingat, harus selalu berpaut pada Tuhan dan jangan seperti bangsa Israel ini, dikit-dikit ngulang kesalahan yang sama aja terus. Jadi adik-adik juga harus mau menyucikan diri adik-adik di hadapan Tuhan. Jangan berbuat dosa yang sama terus-menerus. Dan ingat untuk selalu berpaut pada Tuhan. Gini adik-adik, menyembah Allah lain dalam zaman modern ini, itu juga berarti memprioritaskan hal lain di luar Tuhan. Misalnya main game, baca komik, nonton kartun, bahkan sampai lupa untuk saat teduh, bahkan sampai lupa ibadah online sekolah minggu. Itu yang tidak boleh. Jadi ingat, harus selalu memprioritaskan Tuhan di atas segalanya. Dan kalau adik-adik kesusahan, adik-adik harus bisa meminta tolong pada Tuhan seperti bangsa Israel. Karena percayalah, Tuhan akan melepaskan kita pada waktunya. Dan kita harus percaya kuasanya Tuhan dalam menolong kita itu tiada terbatas. Terima kasih adik-adik. Sampai jumpa minggu depan. Dari firman tadi kita jadi tahu Kak, kalau Tuhan pasti mendengar doa kita dan menolong kita. Jadi dalam keadaan sulit apapun kita nggak boleh takut karena ada Tuhan beserta kita. Amin. Seperti Kak Indah tadi, Kak Indah sudah mau nyerah karena main bulu tangkis tuh ternyata susah banget. Ada udah mau lomba. Tapi lewat firman ini Kak Indah diingetin, masalah sulit apapun pasti bisa diselesaikan bersama dengan Tuhan. Bener banget Kak. Nah Kak Indah harus tetap semangat ya latihannya. Sekarang kita mau belajar ayat hafalan. Yuk Kak. Ayat hafalan hari ini ada di Hakim-Hakim 5 ayat 31b. Tetapi orang yang mengasihinya bagaikan matahari terbit dalam kemegahannya. Ayo kita ulang lagi sekali ya adik-adik. Kak Risa tunjukin gerakannya. Hakim-Hakim 5 ayat 31b. Tetapi orang yang mengasihinya bagaikan matahari terbit dalam kemegahannya. Amin. Teman-teman sudah memuji dan mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Sekarang saatnya berkreasi yuk. Kreasi hari ini adalah membuat foto olahraga kalian yang kalian suka. Apa aja? Bisa main basket, sepak bola, atau lainnya. Ingat ya untuk dikirimkan ke guru masing-masing. Dan kita akan lihat video keseruan ibadah teman-teman minggu lalu.
puji Tuhan, karena kasih-Mu berkesudahan. Biar yang bernapas memuji Sang Raja di atas gunung damai. Syukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya. Seru kan ya ibadahnya? Ingat untuk mempraktekkan firman Tuhan hari ini. Siap, Ruth. Sekarang saatnya kita mengakhiri ibadah hari ini. Sebelumnya kita berdoa dulu yuk adik-adik. Sikap yang baik ya. Kalian dua akan pimpin dalam doa. Lipat tangan, tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah membimbing kami selama ibadah sekolah minggu hari ini ya Tuhan. Kiranya agar firman Tuhan yang tadi disampaikan bisa menjadi pelajaran bagi kehidupan kami sehari-hari, mulai dari sekarang sampai seterusnya ya Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan, agar kiranya kami dan seluruh keluarga kami terlindungi dari segala bentuk bahaya, sakit penyakit dalam bentuk apapun. Dan agar di Indonesia ini wabah corona dan wabah-wabah lain bisa segera musnah ya Tuhan. Karena kami percaya kuasa-Mu sanggup menyembuhkan sakit penyakit dalam bentuk apapun. Sekiranya ada kuasa jahat yang masih mau mengganggu kami dan semua orang terdekat kami satukan hati di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya kuasa-Mu paling sempurna, kuasa-Mu paling kuat dari antara semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, sampai jumpa lagi adik-adik minggu depan. Tuhan Tuhan Yesus Yesus memberkati. memberkati.